Sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa saja zat yang dibutuhkan manusia? Zat-zat yang dibutuhkan manusia adalah zat makanan. Berdasarkan keperluan tubuh, zat-zat makanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Contoh dari zat makanan makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat makanan mikro adalah vitamin dan juga mineral. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat organik yang mengandung zat karbon, zat hidrogen, dan juga zat oksigen dalam berbagai perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Adapun juga lemak. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi, pelarut berbagai macam vitamin yaitu A, D, E, dan K, dan juga melindungi alat tubuh yang halus. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah ada telur, daging, kacang-kacangan, dan juga mentega. Selain itu, ada juga ikan, kuning telur, kelapa, mentega, dan juga margarin. Selanjutnya adalah protein. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh. Setiap 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu protein nabati dan juga protein hewani. Selanjutnya adalah vitamin, zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi penting untuk keperluan gizi dan yang menjaganya agar normal. Umumnya, vitamin dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air biasanya adalah vitamin B kompleks, yaitu B1, B2, B6, dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak seperti yang sudah disebutkan tadi adalah vitamin A, D, E, dan juga K. Dan ada juga mineral, macam-macam mineral berupa natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan umumnya digunakan untuk sintesis jaringan. Ada juga kalium, mangan, dan juga seng yang diperlukan sedikit sebagai penggiat atau komponen dari sistem enzim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Dalam pencernaan manusia terjadi dua proses, yaitu proses mekanis dan juga proses kimiawi. Untuk sistem pencernaan manusia didukung oleh dua alat, yaitu alat pencernaan manusia dan juga kelenjar pencernaan manusia. Kali ini kita akan membahas sistem pencernaan manusia dengan proses mekanis. Alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut atau vakum oris, ada kerongkongan atau eksofagus, ada lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan juga dubur atau anus. Untuk yang pertama adalah rongga mulut. Dalam rongga mulut dilengkapi dengan alat-alat yang berguna untuk proses mekanis, diantaranya adalah gigi dan lidah. Ada juga untuk kelenjar ludah. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk memindahkan makanan dalam mulut ke dalam lambung. Cara pemindahan makanan dalam kerongkongan dengan cara yaitu gerakan peristaltik, di mana caranya adalah terjadi kontraksi otot di dinding faring dan adanya makanan di bagian atas eksofagus bergerak secara bergelombang pada dinding eksofagus. Seperti pada gambar di samping bahwa makanan dari atas akan terdorong ke bawah dengan adanya gelombang dari kontraksi otot yang terjadi pada dinding faring. Selanjutnya adalah lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan dan mencampurnya dengan enzim, lalu menambahkan cairan asam dan juga melakukan proses pencernaan yang telah dimulai dalam rongga mulut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu fusdus, yaitu kubah lambung, lalu ada badan lambung di bagian tengah, dan juga pilorus, bagian ujung lambung. Selanjutnya adalah usus halus.
Usus kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Ada cairan penting yang ditambahkan pada makanan, yaitu cairan empedu dan cairan pankreas yang digunakan untuk mencerna makanan. Untuk bagian duodenum adalah bagian ujung antara lambung dan juga usus halus. Lalu ada jejunum, ada bagian tengah, dan juga bagian ileum. Ileum adalah penghubung dari usus halus ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu kaleum, kolon, dan juga rektum. Kolon terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversal, descendens, dan juga sigmoid. Terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri E. coli di bagian usus halus, usus besar. Selanjutnya adalah anus. Ujung anus disebut analis anal, berfungsi sebagai tempat pengeluaran zat sisa berupa feses.